Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadela dengan NPM 2155 dari kelas Jaringan Enterprise 6.1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas jaringan mandiri 2 project. Yang pertama yang kita lakukan adalah dengan kita membutuhkan 3 router, 3 switch, dan 3 PC. Kita rangkai dulu 3 router, 3 switch, dan 3 PC yang saling berhubungan. Setelah itu kita menghubungkan antara router ke PC, dan switch, dan PC, dari switch ke PC itu menggunakan kabel strike. Kabel strike digunakan untuk menghubungkan kabel router ke PC, switch ke PC. Setelah kita memasukkan 3 router dan 3 switch, 3 PC, saatnya kita menghubungkan antara router ke switch ke PC menggunakan kabel strike. Kemudian setelah kita menghubungkan antara router ke switch dan switch ke PC, setelah itu kita menghubungkan antara router 1 ke router 2, router 2 ke router 3 itu menggunakan kabel serial DCE. Setelah semuanya sudah kita hubungkan dengan menggunakan kabel strike dan kabel serial DCE, saatnya kita memasukkan IP dari PC 1 ke PC 2 dan PC 3, yang mana IP-nya sudah ditentukan. Tinggal kita memasukkannya lagi. Klik 2 kali pada PC, pergi ke bagian desktop dan IP konfigurasi. Masukkan IP 192.168.10.2 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.10.1. Itu untuk PC yang pertama. Pada PC yang kedua, kita masukkan IP address 192.168.20.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.20.1. Terus untuk PC yang ketiga, kita masukkan IP address 192.168.30.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.30.1. Setelah 3 PC sudah kita masukkan masing-masing IP-nya, saatnya kita memasukkan IP dari routernya. Dan kita memulai menghubungkan antara router 1 ke PC 1. Ini kita coding dulu. Kita juga harus memperhatikan sebelum kita masukkan IP dari PC untuk bisa nyambung ke router, kita harus perhatikan kabel dulu. Kabel yang digunakan dari router yaitu FA 0/0. Kita masukkan IP PC-nya. Setelah kita mengcoding,
semuanya antara rotor 1 dan PC 1 itu akan segera menghijau. Kemudian kita menghubungkan antara rotor 2 dan PC kedua. Caranya tetap sama dari rotor 1 tadi. Perhatikan lagi kabel FA-nya. Di sini kabel FA saya FA 0/0. Setelah masuk ke dalam config, saatnya kita masukkan IP pada PC yang kedua agar PC tersebut terhubung pada router kedua. Masukkan IP yang sudah kita masukkan tadi kepada router. Begitupun untuk router ketiga juga kita masukkan IP PC ketiga agar bisa terhubung pada router ketiga. Setelah antara router dan PC saling terhubung, saatnya kita menghubungkan antara router ke router 1 ke router 2, router 2 ke router 3 agar bisa saling terhubung. Caranya kita harus memasukkan IP router dan IP PC yang akan kita tuju. Kita perhatikan dulu pada kabel SE-nya. SE yang saya gunakan itu SE 2/0. Kita masukkan IP root. Perhatikan lagi jika di antara kabel serial itu nggak ada jam, kita langsung saja ke no shoot. Jika kabel serialnya ada gambar logo jam, sebelum kita no shoot, kita klik clock rate 64.000. Setelah router yang pertama ke router kedua itu sudah saling terhubung, saatnya kita menghubungkan antara router 2 ke router 1 dan router 2 ke router 3. Caranya tetap sama. Masukkan IP PC 1 dan IP router 1. Kemudian masukkan IP PC 3 dan IP router 3. Dan sekali lagi perhatikan lagi kabel serial DCE-nya SE 3/0 atau SE berapa. Setelah semuanya saling terhubung, sekarang tampilannya sudah hijau semua, ditanya sudah saling terhubung. Sekarang tinggal kita menghubungkan antara router 1 dan router 2 ke router 3 agar jika kita mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 3 itu sukses. Caranya kita masuk ke IP root, masuk ke config dan coding IP root yang ingin kita tuju beserta subnet mask dan IP root-nya. Begitu juga pada router 2 dan router 3, dimana kalau kita ingin menghubungkan antara router 1 ke router 2, router 2 ke router 1, router 2 ke router 3, 3 ke 2, dan 3 ke 1, itu harus kita
masukin dulu di routernya masing-masing PC yang ingin kita tuju beserta IP pada routernya.
Setelah semuanya sudah kita coding, sudah kita kasih perintah, maka kita coba untuk mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 2. Sukses. PC 2 ke PC 3. Ntar PC 2 ke PC 1 ke PC 2. Sukses. PC 2 ke PC 3. Sukses. Bisa dipastikan antara semua PC-nya, jika kita mengirim pesan dari semua PC itu bakalan sukses. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.